Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, hari ini kita bertemu di mata kuliah pengantar filsafat ilmu. Materi kita hari ini berbicara tentang jenis pengetahuan dan sumber pengetahuan. Pertama kali tentunya kita ingin mengetahui apa yang dipahami dengan pengetahuan itu sendiri. Pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil dari pekerjaan tahu. Hasil dari kenal, kemudian sadar, kemudian insaf, kemudian mengerti, dan akhirnya pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau semua hasil dari pikiran. Jadi, dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. John Dewey tidak pernah membedakan antara pengetahuan atau knowledge dan kebenaran. Jadi, pengetahuan itu harus benar. Kalau tidak benar berarti kontradiksi. Contohnya saja, ketika ke Prancis dan melihat Menara Eiffel, Anda memperoleh pengetahuan itu berdasarkan pada pengalaman. Pengalaman itu dimiliki karena melihatnya atau mengamatinya melalui panca indera. Contohnya lagi, ketika seorang anak balita pergi ke kebun binatang bersama ayahnya, anak tersebut dia memperoleh pengetahuan tentang binatang melalui inderanya, dan ia tahu bahwa di kebun binatang itu banyak ditemukan bermacam-macam hewan. Sementara ayahnya sendiri memperoleh pengetahuan tentang binatang melalui pengamatannya juga, bahwa kebun binatang di kotanya lebih kecil dan jenis binatangnya pun juga tidak banyak dibandingkan dengan kebun binatang yang pernah dilihatnya di kota lain. Anda dapat memahami pengetahuan yang diperoleh ayahnya itu meskipun mereka mengamati objek yang sama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah hasil tahu tentang sesuatu yang diperoleh melalui usaha. Selain itu, pengetahuan individu terbentuk karena pengalaman. Hasil informasi dari orang lain juga bisa membentuk sebuah pengetahuan. Mahasiswa sekalian, selanjutnya kita akan berbicara tentang jenis pengetahuan. Ada beberapa jenis pengetahuan yang bisa diketahui oleh para mahasiswa semuanya. Yang pertama adalah pengetahuan biasa atau dikenal juga dengan common sense atau disebut juga dengan good sense. Pengetahuan jenis ini itu sudah menjadi keyakinan umum dan orang menerima dengan baik. Contohnya saja, ia mengatakan bahwa bendera Indonesia itu merah putih karena memang warnanya merah putih. Atau bisa juga dia mengatakan bahwa benda itu panas karena memang dirasakan oleh dirinya panas. Jadi warna merah putih maupun rasa panas yang dirasakan oleh orang tersebut itu merupakan pengetahuan biasa karena sudah diyakini oleh banyak orang atau sudah diyakini secara umum. Yang kedua, dikatakan dengan pengetahuan ilmu atau sains. Ini adalah suatu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman atau pengamatan sehari-hari. Namun, tidak hanya berhenti sampai di situ saja, pengalaman atau pengamatan yang diperoleh sehari-hari ini itu dilanjutkan dengan pemikiran yang lebih cermat dan menggunakan metode. Contohnya seperti apa? Misalnya gini, ia memperoleh informasi, air kan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian makin rendah, misalnya tekanan udara, maka makin rendah pula titik didih air tersebut. Maka pergilah dia ke puncak. Kemudian di puncak, misalnya seperti di Bogor atau di puncak gunung lah, bisa juga dia pergi mendidihkan air. Ternyata benar bahwa ketika suhu udara itu rendah, maka titik didih air juga makin rendah. Maka akhirnya dia membuat sebuah kesimpulan, maka
Misalnya titik didih air di daerah puncak lebih rendah dibandingkan dengan titik didih air di Jakarta misalnya. Nah, ini merupakan pengetahuan ilmu. Jadi pengetahuan ilmu. Karena apa? Karena kan dia memperolehnya berdasarkan pada eksperimen. Jadi ada metode khusus yang dilakukan, ada pengamatan yang dia gunakan untuk untuk memahami tentang sesuatu hal. Nah, yang ketiga itu dikatakan dengan pengetahuan filsafat. Nah, pengetahuan filsafat ini adalah pengetahuan yang diperoleh dari sesuatu yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Nah, pengetahuan filsafat itu lebih menekankan pada universalitas atau pada sesuatu. Nah, yang keempat itu pengetahuan agama. Pengetahuan agama itu adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui utusannya, jadi melalui para nabi. Ya. Nah, pengetahuan agama ini mutlak diyakini oleh para pemeluk agama. Nah, itu jenis-jenis pengetahuan. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang sumber pengetahuan. Pengetahuan itu berkembang dari rasa ingin tahu manusia yang merupakan ciri khas dari manusia itu sendiri. Ada beberapa sumber pengetahuan. Yang pertama adalah empirisme. Empirisme itu merupakan pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman indrawi. Jadi masing-masing indera dia menangkap aspek yang berbeda mengenai barang atau makhluk yang menjadi objek. Jadi misalnya ketika mata sebagai salah satu indera yang ada pada tubuh melihat sekelompok orang sedang baku pukul, maka dia menafsirkan bahwa orang-orang tersebut orang-orang dalam kelompok tersebut sedang berkelahi misalnya. Nah, sumber daripada pengetahuan dalam empirisme ini adalah pengamatan. Jadi sumber pengetahuan itu memperoleh pengetahuan adalah data empiris yang diperoleh melalui panca indera. Cuman ada kelemahannya dari sumber pengetahuan yang empiris ini. Pertama, data yang diperoleh itu terbatas karena hanya mengandalkan pada indera yang ada pada tubuh manusia seperti mata, telinga, hidung dan segala macamnya. Dan yang kedua, itu kadang-kadang bersifat menipu juga. Menipu dalam artian ketika seseorang sakit, maka bisa jadi lidah sebagai indera perasa menjadi tidak bisa untuk merasakan rasa manisnya gula atau asinnya garam misalnya. Jadi kadang-kadang dalam tahap tertentu makanya itu bisa dikatakan menipu. Nah, yang kedua itu sumber pengetahuan yang kedua adalah rasionalisme. Nah, sumber pengetahuan yang rasionalisme itu diperoleh berdasarkan pada akal. Nah, kalau tadi berdasarkan pada pengamatan indera, yang kedua ini berdasarkan pada akal. Nah, dalam sumber pengetahuan rasionalisme ini kelemahan alat indera ini dapat dikoreksi dengan akal. Namun rasionalisme itu tidak mengingkari dia guna indera dalam memperoleh pengetahuan. Pengalaman indera bagi sumber pengetahuan yang bersifat rasionalisme ini diperlukan untuk merangsang akal dan itu bisa bekerja. Tapi sampainya manusia pada kebenaran itu karena akal kalau menurut rasionalisme. Jadi pengalaman indera tetap dibutuhkan, tetapi untuk sampai pada sebuah kebenaran di dalam paham rasionalisme itu karena pengaruh akal, bukan karena pengaruh daripada pengamatan indrawi, tapi tetap saja akal. Nah, kira-kira itu di rasionalisme. Yang ketiga yaitu intuisi. Intuisi itu adalah pengetahuan yang diperoleh dari hasil evolusi pemahaman tertinggi. Jadi kalau dalam Islam itu dikenal dengan istilah ma'rifat. Seseorang yang bisa mencapai tahap ma'rifat itu biasanya karena dia sudah melalui tahap-tahap tertentu di dalam hidupnya. Biasanya kalau kita lihat itu bisanya hanya didapatkan oleh orang-orang yang saleh, sufi, ya. Dalam Islam itu kan dalam kajian tauhid dan tasawufnya seperti itu.
saleh, sufi ya. Kemudian hatinya bersih. Nah, sehingga pada tahap tertentu dia mendapatkan pengetahuan yang diberikan langsung oleh Tuhan. Nah, yang keempat, sumber pengetahuan yang keempat adalah wahyu. Nah, itu pengetahuan yang diperoleh oleh manusia itu dari Tuhan ya, tapi melalui perantara yaitu nabi. Nah, itu yang dikatakan saya sebagai sumber pengetahuan wahyu. Jadi tadi saya katakan sumber pengetahuan itu ada 4. Pertama empirisme, kemudian rasionalisme, kemudian intuisi dan wahyu. Kira-kira itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Untuk pendalaman dalam materi ini silahkan dibaca lebih lanjut referensi yang sudah diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.